Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Yang Adi Budaya, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera Wira Center Panjang Jiwo. Ikut mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Andre Bastian Prayogo. Semoga keluarga segera merelakan mengikhlaskan kepergian almarhum menuju alam yang lain. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, kemarin ya belum almarhum dimasukkan peti jenazah, pasti keluarga itu datang ke tempat peti kematian, penjualan tempat peti kematian. Saat datang di situ, keluarga bisa melihat ada beberapa pelajaran-pelajaran yang bisa diperoleh di saat kita pergi ke tempat penjualan peti kematian. Yang pertama, bisa melihat ada beberapa ukuran-ukuran peti mati. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang besar. Penjual peti mati sudah tahu bahwa orang mengalami kematian tidak tergantung umur. Ada yang berumur, ya masih remaja, masih kecil pun bisa mati. Terbukti dia sudah menyiapkan, karena sudah tahu. Kemudian juga yang remaja pun juga bisa mati, disiapkan peti mati yang ukuran sedang. Kemudian yang berukuran besar untuk orang tua. Jadi umur seseorang ya tidak menjamin bahwa mati menunggu hari tua. Tidak selamanya umur yang kita miliki ya itu tidak menjamin terus kita akan mati tua. Itu sudah diketahui penjual peti dan kita semua. Sebuah pelajaran bagi kita bahwa datangnya kematian tidak selamanya harus menunggu hari tua. Di saat kita melayat, kadang-kadang kita bertanya kepada keluarga yang meninggal, mati kenapa, sakit apa, padahal belum tentu juga ya mati itu didahului satu penyakit. Ada yang segar bugar itu mati juga banyak juga. Kemudian umur berapa, ya itu juga sering kita tanya kepada keluarga. Tidak selamanya ya umur-umur tertentu itu jaminan kita tidak mati, ya. Itu pelajaran yang pertama, tidak tergantung umur seseorang itu mengalami kematian. Kemudian di tempat penjualan peti kita bisa melihat di luar peti itu ada atribut-atribut keagamaan, simbol-simbol keagamaan. Ada peti mati ditempeli simbol salib, ada yang ditempeli simbol stupa maupun perjamuan maupun simbol-simbol agama Buddha maupun agama Tao atau Konghucu. Kamu beragama apapun juga akan mengalami kematian. Terbukti juga penjual peti mati sudah menyiapkan peti mati sesuai dengan agama yang dianut oleh yang mau memakainya. Kemudian di tempat penjualan peti kita bisa juga belajar juga bertanya sama penjualnya. Ya, ada peti mati yang harganya murah, ada yang harganya sedang sampai harganya yang mahal. Orang mempunyai kelas ekonomi ya tingkat apapun juga akan mengalami. Orang miskin juga bisa mati. Terbukti ada peti yang harganya murah. Yang sedang, ekonomi sedang juga bisa mati. Pengusaha dan konglomerat pun juga akan mati juga. Terbukti ada peti mati yang harganya mahal. Jadi datangnya kematian, ya, ekonomi seseorang tidak menghalangi datangnya kematian. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ya, di dalam ajaran Sang Buddha kita bisa melihat dan belajar. Ada beberapa orang yang mencapai usia-usia tertentu. Usia-usia tertentu yang kita miliki, yang kita nikmati ini bukan kebetulan. Didahului oleh sebab dan akibat dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Penyebabnya bukan saat kehidupan saat ini saja. Sebelum kita hidup, kita juga pernah mengalami beberapa kelahiran-kelahiran atau kehidupan-kehidupan yang lalu. Apa yang kita lakukan, perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan lalu dan saat ini akan membentuk kehidupan yang akan datang. Seseorang mempunyai umur-umur tertentu juga bukan merupakan kebetulan.
Ada seseorang yang usianya panjang. Ini bukan kebetulan, bukan hadiah semata dari atas, namun sebagai hukum sebab dan akibat yang pernah kita tanam dalam banyak kelahiran dan kehidupan. Orang yang mempunyai usia pendek, karena dia dalam kehidupannya tidak pernah menghargai kehidupan. Dia suka membunuh dan menyakiti makhluk-makhluk hidup. Sebagai akibatnya usianya terpotong, karena suka memotong umur seseorang atau umur makhluk-makhluk hidup. Ada usianya yang cukup panjang, 90 bahkan 100 tahun. Dia karena sering menghargai kehidupan. Dia menghargai sekali nyawa makhluk-makhluk hidup, baik itu hewan dan binatang maupun manusia. Itu akibatnya akan mempunyai umur yang panjang. Ya, jadi yang pertama, orang mempunyai umur panjang karena suka menghargai kehidupan. Kemudian yang kedua, orang yang mempunyai usia panjang karena dia suka berdana makanan, ya. Dia menjaga kesinambungan makhluk-makhluk lain dengan memberi makan. Kemudian ada lagi, dia suka mengunjungi atau membesuk orang-orang sakit. Dia memberi harapan-harapan hidup, ya. Orang yang sedang putus asa diberikan harapan dengan dijemput atau dijenguknya atau ditengoknya. Dan juga masih banyak lagi penyebab dari kenapa seseorang mempunyai usia panjang. Salah satunya adalah orang yang selalu menghormati orang yang usianya jauh lebih tua daripada kita. Itu juga akan memperoleh umur yang panjang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di dalam Dhamma ada beberapa penyebab kematian seseorang. Yang pertama, untuk memudahkan pemahaman Sang Buddha menggunakan perumpamaan. Ada beberapa penyebab, ada faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengalami kematian. Sang Buddha menggunakan perumpamaan matinya api pelita atau lilin itu disebabkan karena 4 faktor, 4 penyebab. Yang pertama, api lilin atau pelita matinya karena kehabisan minyaknya habis. Ada yang karena sumbunya habis. Kemudian bersama-sama minyak dan sumbu itu bersama-sama habis, itu apinya juga bisa mati. Kemudian faktor yang keempat adalah karena tertiup oleh angin. Ini bisa menyebabkan seorang mati. Sang Buddha ingin menjelaskan dengan perumpamaan ini. Di dalam Dhammanya belum mengatakan ada seseorang yang mengalami kematian karena batas usia rata-rata manusia sudah habis. Usia rata-rata manusia saat ini kurang lebih ya 70-75 tahun. Ya. Jadi apabila belum berusia itu sudah mati, ya berarti kurang dari batas usia rata-ratanya karena penyebab faktor-faktor yang saya sebutkan tadi. Tapi ada yang lebih dari usia itu berarti mendapatkan satu bonus istilahnya. Ya, itu ada beberapa penyebab. Ya. Kemudian Bapak Ibu saudara sekalian, ada faktor yang lain juga bahwa seseorang mengalami kematian itu karena karmanya habis, energinya habis. Kemudian bersamaan energinya dan batas usia rata-rata manusia habis itu juga mengalami kematian. Kemudian faktor yang keempat adalah karena tertiup angin mengalami satu kecelakaan atau di luar dugaan kita. Memang secara pasti kita tidak tahu almarhum meninggal karena faktor yang mana. Meninggal atau faktor mengalami kematian ini terbatas pada jasmani beliau. Ya, fisik beliau mati, namun arwahnya, kesadarannya akan melanjutkan ke tempat-tempat sesuai dengan karma-karma yang telah diperbuatnya. Tidak perlu dicemaskan dan dikhawatirkan oleh keluarga yang ditinggalkan. Sebagai seorang ayah tentunya telah mendedikasikan waktu dan kesempatannya untuk keluarga. Kebaikan yang dikumpulkan, yang diperbuat di tengah-tengah keluarga itulah yang akan selalu menemani beliau di alam-alam berikutnya. Di samping itu juga kita dukung dengan doa-doa. Yakinlah
kebaikan yang kita perbuat melalui membaca parita, sabda-sabda Buddha, kebijaksanaan Buddha, dan akan kita limpahkan untuk membantu perjalanan beliau, akan sangat membantu perjalanan beliau, akan mendapatkan kelancaran dan kemudahan. Sebagai seorang suami juga telah setia kepada istrinya. Kebaikan yang tidak terukur itulah yang akan mengantarkan beliau menuju alam-alam yang lain. Dan sebagai simbol dan bakti kepada keluarga yang telah meninggal, kepada almarhum Bapak Andrian Bastian, kita lihat di peti jenazah, kita lihat bermacam-macam rangkaian juga sebagai simbol simpatik dan penghormatan kepada beliau. Di samping sebagai bentuk penghormatan dan simpatik diwujudkan dalam bentuk bunga. Bunga dalam agama Buddha sebagai simbol ketidakkekalan, ketidakabadian, mengingatkan kepada keluarga dan kita semua yang hadir di sini bahwa kehidupan yang kita jalani adalah kehidupan yang tidak kekal, tidak abadi. Kemudian juga secara tradisi maupun dalam agama Buddha dipersembahkan saji-sajian makanan yang terpilih. Sekalipun makanan itu tidak berkurang, tidak tetel sedikit pun, namun tetap mempunyai nilai manfaat, bahwa arwah yang selalu disimpatiki keluarga yang hidup ini akan membentuk kondisi bahagia. Saya disimpatiki, saya diperhatikan oleh yang masih hidup, akan membentuk kondisi bahagia almarhum. Kondisi bahagia yang dimiliki itulah yang akan mengkondisikan arwah beliau untuk segera menikmati alam bahagia. Semoga dengan ditinggal kematian oleh almarhum Bapak Andrian Bastian Prayogo, keluarga yang ditinggalkan tidak boleh putus asa, terutama istri maupun anak-anaknya. Banyak orang yang berhasil karena telah mengalami kedewasaan yang lebih awal, cara berpikir lebih awal, lebih dewasa. Semoga dengan kekuatan berkah pelindungan Sang Yang Adi Buddha Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha Bodhisattva dan Mahasatwa, keluarga yang ditinggalkan segera merelakan, mengikhlaskan kepergian almarhum. Ditinggal kematian seorang ayah, ditinggal kematian seorang suami, juga pernah terjadi dalam keluarga-keluarga yang lain. Memang pada mulanya sedih, belum bisa menerima karena sudah berkumpul sekian puluh tahun. Namun apabila tidak mau larut dalam kesedihan dan penderitaan, Sang Buddha mengatakan tadi, akan sia-sia engkau meratapi yang mati. Diratapi dengan cara apapun juga tidak pernah akan kembali. Yang bijaksana adalah merelakan dan mengikhlaskan. Semua kehidupan akan berakhir dengan kematian. Dan hal ini sudah terjadi pada saat ini. Sebuah pelajaran bagi kita. Kita pun juga akan mengalami yang sama. Selamat jalan almarhum. Semoga jalan yang terang dan lapang. Sadu, sadu, sadu.